Saya tahu dalamnya partai seperti apa. Makin dekat dengan pendaftaran Capres-Cawapres, makin banyak dinamika politik. Nah, yang terbaru, Presiden Jokowi menyatakan sudah tahu arah partai politik duluan karena menerima laporan dari intelijen. Benarkah demikian? Kita diskusi soal ini. Presiden Jokowi mengaku mengantongi data lengkap soal arah partai politik terkait pemilu 2024. Data itu diperoleh dari intelijen, baik dari kepolisian, BIN, maupun TNI. Dari data itu, Jokowi mengaku mengetahui seluk-beluk semua partai politik. Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada, BIN. Dari intelijen di Polri ada, BIN. Dari intelijen di TNI saya punya, KAIS. Dan informasi-informasi di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya Presiden. Karena dia langsung. Pernyataan ini banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Banyak juga yang mengatakan bahwa seharusnya Presiden Jokowi tidak perlu mengeluarkan pernyataan itu di depan publik. Menurut pengamat politik, pernyataan Jokowi menunjukkan bahwa dirinya adalah kingmaker yang sesungguhnya mengetahui segala hal. Tapi jangan sampai instrumen negara seperti BIN, TNI, dan Polri disalahgunakan. Bahwa Jokowi itu ingin menyampaikan kepada publik dan kepada relawan politisnya, Jokowi sebagai presiden, sekalipun bukan sebagai ketua umum partai, tapi mampu menyaksikan dari dekat gitu ya, betapa permainan-permainan partai politik ini bisa Jokowi saksikan dari dekat dengan mudah gitu, dengan helicopter views, bahwa Jokowi sangat gampang melihat bagaimana panggung depan dan panggung belakang yang seringkali tampak berbeda dimainkan oleh masing-masing partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, Jokowi bisa saja ingin menyampaikan pesan kepada publik, kepada partai-partai politik gitu ya, bahwa ya Jokowi ya adalah kingmaker yang sesungguhnya, karena Jokowi ini bisa tahu persis bagaimana pergerakan partai yang akan mereka lakukan untuk memenangkan pertarungan di 2024. Yang menjadi ramai itu sebenarnya kenapa ini diumumkan. Tanpa diumumkan sekalipun sebenarnya publik itu sudah paham ya. Jokowi itu pasti tahu segala-galanya, dapat Betul. informasi kanan, kiri, dari atas, dari bawah, terkait dengan bagaimana sikap-sikap partai politik yang akan bertanding di 2024. Nah, yang menjadi ramai itu khawatirnya bahwa instrumen kekuasaan, instrumen negara itu dipakai untuk mengawasi kinerja dan manuver partai politik. Kalau ini yang terjadi tentu ini adalah abuse of power gitu ya. Itu melanggar undang-undang intelijen. Mestinya itu dihindari dan tidak boleh. Hiruk pikuk jelang Pilpres tidak hanya datang dari Jokowi. Nah, Partai Demokrat juga sudah mulai menentukan arah pilihannya di Pilpres 2024. Rombongan Partai Demokrat tiba di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 17 September 2023. Kedatangan Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disambut Prabowo Subianto beserta para Ketua Umum Partai anggota Koalisi Indonesia Maju. PAN menyebut kehadiran Demokrat disambut baik Koalisi Indonesia Maju dan SBY siap turun gunung untuk memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024. Pak SBY menyatakan bahwa ke Pak Prabowo nyaman, sama-sama sebagai saudara dari keluarga besar di Tidar, dan selama ini pernah menyatakan dukungan bekerja sama di Pilpres sebelumnya. Dan Pak SBY sendiri menyatakan akan ikut
turun gunung untuk memperjuangkan Pak Prabowo menjadi Presiden 2024. Suasana kebatinannya sungguh luar biasa, akrab, solid, penuh dengan kekeluargaan, dan ini menjadi tanda-tanda yang baik bahwa koalisi besar ini akan berpotensi untuk dapat memenangkan Pilpres 2024. Alasannya masing-masing partai politik tentu memiliki basis konstituen sendiri-sendiri. Apabila kita kelola, kita organisasi dengan baik, maka akan ekuivalen dengan suara Pilpres 2024 nantinya. Bisa dibilang gerak politik saat ini sangat responsif. Setelah Demokrat merapat ke Koalisi Indonesia Maju, PDIP langsung merespon dengan mencoret nama AHY sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres. Ya kan masih seperti nama-nama yang ada, Pak Erick Thohir, Pak Sandi Uno, Pak Andika, Pak Mahfud. Tadinya kan memang muncul namanya Mas AHY, namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo, ya tentu saja sepertinya tidak mungkin. Pak RK masih ada juga berarti ya? Pak RK juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo, jadi dan Pak RK merupakan kader Golkar. Di tengah dinamika politik yang juga disorot adalah Mahkamah Konstitusi yang sudah mulai menyidangkan gugatan Undang-Undang Pemilu tentang batas usia Capres dan Cawapres. Mahkamah Konstitusi menerima 9 gugatan tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024. Mayoritas gugatan mempermasalahkan batas usia Capres-Cawapres dari usia minimal hingga usia maksimal. Ramai-ramai menggugat batas usia Capres dan Cawapres. Pakar hukum tata negara bilang bukan tugas Mahkamah Konstitusi untuk menentukan batas usia Capres dan Cawapres. Pengamat hukum tata negara bilang MK adalah lembaga yudikatif, bukan pembuat undang-undang. Seharusnya DPR dan pemerintah sudah membahas batas usia Capres dan Cawapres sewaktu membuat undang-undang pemilu. Urgensi untuk mengubah batas usia Capres dan Cawapres juga dipertanyakan. Bukan tugas sebuah Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan berapa umur yang layak, tapi itu adalah tugas lembaga legislatif. Jadi menurut pasal 20 Undang-Undang Dasar, pembentuk undang-undang adalah Presiden dan DPR. Di situ tempatnya, bukan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau berbicara urgensi, kalau perlu nggak sekarang juga nih, harus banget sekarang begitu dalam bahasa sehari-hari. Tentu saja jawabannya tidak. Nanti dilakukan saja sewajarnya, yaitu sesuai tempatnya di lembaga legislatif, bukan di lembaga yudikatif. Ingat, Mahkamah Konstitusi ini lembaga yudikatif pada akhirnya, bukan lembaga pembentuk undang-undang. Terus, siapa yang diuntungkan dari gugatan batas usia Capres dan Cawapres ini? Itu salah satu yang minta supaya usia Capres-Cawapres dari 40 tahun diturunkan jadi 35 tahun adalah Partai PSI ya. Itu yang kita semua tahu partainya dan memang belum punya kursi di DPR dan mereka yang meminta. Tapi ada lagi beberapa individu lainnya dan kalau kita lacak kemudian yang akan mengambil keuntungan adalah para bakal calon, terutama yang belum fix kan Cawapres nih. Kalau bakal calon presiden sudah kelihatan paling tidak 3 yang sudah menyatakan. Tapi kalau bakal Cawapres ini masih pada berebutan untuk ikut di 2 bakal presiden yang belum menentukan bakal calon wakil presidennya. Jadi yang terus kemudian kita bisa lacak siapa yang usianya masih di atas 40. Yang namanya paling mencuat di bawah 40 tahun adalah Gibran, anaknya Pak Jokowi. Nah, sebenarnya bisa dikecilkan ke situ. Apalagi kita bisa lihat PSI itu juga sangat Jokowi ya, bahkan Jokowisme, mereka juga ciptakan cara pandang seperti itu dan begitu mendekatkan diri menyatakan bahwa mereka tegak lurus kepada Pak Jokowi. Jadi saya kira kita bisa kerucutkan ke situ karena bakal Cawapres yang lain kan sebenarnya usianya di atas 40 semua, bahkan lebih di atas 50 tuh, ada Pak Mahfud, ada Erick Thohir, ada segala macam lah kita semua tahu. Jadi yang di bawah 40 hanya satu itu sekarang mengerucut. Pesta demokrasi 5 tahunan memang banyak intrik dan politik di dalamnya. Tapi yang harus diingat adalah jangan sampai mengesampingkan kepentingan rakyat. Karena pada akhirnya yang memilih pemimpin ya rakyat.
Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.